Jangan lagi ngomong kayak gini, gue mah miskin, gue mah apa atuh lah, emang dasarnya nggak mampu. Hai, aku Dia, aku lulusan psikologi yang bakal bantu kamu untuk bertransformasi dari segala kebingungan, keresahan, dan kegagalan kamu hingga kamu yang lebih baik setiap harinya. Komen-komen kayak gitu bakalan ada di setiap konten-konten pengembangan diri. Aku sadar penuh bahwa isu terbesar di Indonesia kali ini adalah kemiskinan. Dan gak bisa dipungkiri juga bahwa kita hidup itu butuh tools, yaitu uang itu sendiri. Itu juga dibahas di salah satu teori kebutuhannya Abraham Maslow. Dan gak salah kok kalau kita ngerasa kayak motivator-motivator yang ngomongin soal udah mulai aja, udah nggak apa-apa gagal. Tapi yang mau aku highlight di sini adalah bukan gimana kamu harus coba terus-terusan atau kamu terima semua mentah-mentah omongan motivator-motivator itu. Gak. Bahkan Dr. Yo Hasan bilang musuh terbesar orang Indonesia adalah motivator yang menganggap ya semuanya itu bisa dicapai. Padahal ya kalau gagal ya udah. Kalau emangnya nggak bisa ya udah nggak bisa. Jadi kita harus punya cara lain. Yang sebenarnya jadi concern buat kita sebagai manusia adalah untuk mencari jalan lain. Salah satunya yang harus kita ubah dari awal adalah merasa si paling korban. Aku tahu di dunia ini yang bikin gak adil itu adalah memang privilege, karena gak semua orang bisa lahir sesuai dengan apa yang dia mau. Satu-satunya hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Sekarang pertanyaannya gini, kalaupun kamu komen-komen soal bagaimana motivator-motivator itu bilang, terus kalian mau nyalain motivator itu, please be mature. Saya anggap aja konten-konten kayak gitu ya bukan untuk kamu. Dan kamu harusnya fokus untuk ngubah gimana cara pikir kamu, ngubah gimana kamu tuh gak jadi orang yang playing victim, ngubah pikiran bahwa emang dunia ini tuh gak adil. We need to survive. Salah satu psikolog yang mencetuskan tentang psikologi positif juga bilang bahwa orang-orang yang dikit-dikit ngerasa kayak udahlah, gak usah coba, lagian juga gagal juga, udahlah emang kita gak mampu, ngapain juga usaha. Itu namanya adalah learned helplessness, mana seseorang udah coba berkali-kali yang mana ujung-ujungnya gagal. Aku turut berempati dengan semua hal yang mungkin udah terjadi, gagalan, kebingungan, gak tahu arah, semua orang ngerasain. Tapi yang bisa kita lakuin adalah kita benar-benar fokus gimana cara pikir kita. Dan kita punya berita buruk dan berita baik. Berita buruknya, gak akan ada yang bisa nyelamatin kamu selain diri kamu sendiri. Dan kemungkinan gagal itu pasti ada. Tapi berita baiknya, kalau kamu berhasil, kamu bisa keluar dari posisi dan situasi yang sekarang kamu lagi gak mau ada di situ. Tapi caranya cuman kamu yang tahu. Aku gak bakal jadi salah satu motivator atau mungkin influencer yang bilang, ayo coba aja kamu pasti bisa. Enggak. Karena pada dasarnya akan ada momen dimana kamu gak bisa, dan akan ada momen dimana kamu juga gagal. Bisa kamu lakuin adalah ubah pikiran kamu, belajar untuk decision maker, belajar untuk jadi orang yang punya prinsip. Itu udah salah satu step awal kamu bakal capai apa yang kamu mau. Because the only thing that you can control is only yourself. Dan penyakit yang paling banget harus kamu ilangin adalah penyakit si paling korban. Cukup ya, jangan jadi penyumbang generasi cemas di 2045 nanti. Sampai sini ngerti gak? Komen ngerti kalau kamu mau konten-konten yang gak lembek dan bikin melek kayak gini, yang tentunya sesuai dengan data, psikologi, dan gak asal. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu supaya kamu dan teman-teman kamu gak punya pola pikir yang dikit-dikit si paling korban. So, feel for more. Bye!